Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dilanjutkan dengan mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Anak-anak hebat masih ingat kan tentang perubahan wujud zat? Ya, perubahan wujud zat adalah bentuk perubahan secara fisika. Setiap zat yang mengalami perubahan fisika dapat dikembalikan lagi ke asalnya. Sehingga hal ini yang membedakan dengan perubahan kimia. Sedangkan pengertian perubahan fisika itu sendiri ialah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat dikembalikan ke zat sebelumnya. Perubahan zat digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu 1. Membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan. Kedua, mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada es batu yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. 3. Menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. 5. Menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. 6. Mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kamu sudah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu, bukan? Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh. Ini buktinya. Ayo anak-anak hebat, kita merangkum pengetahuan tentang perubahan wujud di sekitar kalian ya. Baiklah, peristiwanya adalah bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasan perubahan wujudnya, air laut menguap yang tersisa butir garam. Peristiwa kedua yaitu membuat es krim. Jenis perubahannya membeku. Penjelasannya adalah es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Selanjutnya, embun pagi. Jenis perubahannya mengembun. Penjelasannya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Keempat, membuat gulali. Jenis perubahannya membeku. Penjelasannya, adonan gulali memadat setelah dingin. Terakhir, terjadinya hujan. Jenis perubahannya menguap. Lalu, penjelasannya, air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. 1. Menguap. Air laut menguap saat terkena panas matahari. Kedua, wujud. Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Ketiga, menyublim. Kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. 4. Membeku. Minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. 5. Padat. Meja termasuk salah satu benda padat. 6. Mencair. Es batu akan mencair jika dibiarkan di udara terbuka. 7. Gas.
Uap air termasuk benda gas. 8. Cair. Minyak goreng termasuk benda cair. 9. Mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi es akan mengembun. 10. Proses. Proses mencair membutuhkan panas. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Oke, waktunya adalah jam 6.15 sampai dengan jam 6.30. Jenis kegiatannya mandi pagi, lama kegiatan 30 menit. Sekarang 6.30 sampai dengan 6.45 menit, jenis kegiatannya sarapan, lama kegiatannya 15 menit. Sekarang waktunya 6.45 menit sampai dengan jam 7, jenis kegiatan yang berangkat ke sekolah, lama kegiatan 15 menit. Lalu sekarang jam 7 sampai dengan 11.45, kegiatannya mengikuti pelajaran di sekolah, lama kegiatan 4 jam 45 menit. Sekarang 11.45 sampai dengan jam 12, jenis kegiatannya pulang sekolah, lama kegiatannya 15 menit. Selanjutnya jam 12 sampai dengan jam 14 adalah kegiatannya tidur siang, lama kegiatannya 2 jam. Waktunya jam 14 sampai dengan jam 16, jenis kegiatan bermain bersama teman, lama kegiatan 2 jam. Selanjutnya 16 sampai dengan 16.30, jenis kegiatan mandi sore, lama kegiatan 15 menit. Selanjutnya waktunya jam 16.30 sampai dengan jam 18, jenis kegiatan menonton TV, lama kegiatan 1 jam 30 menit. Selanjutnya jam 18 sampai dengan jam 18.30, jenis kegiatannya makan malam, lama kegiatan 30 menit. Waktunya jam 18.30 sampai dengan jam 21, jenis kegiatannya belajar, lama kegiatan 2 jam 30 menit. Selanjutnya jam 21 sampai dengan jam 6.15, jenis kegiatannya pergi tidur, lama kegiatan 9 jam 15 menit, lalu dilanjutkan dengan berangkat ke sekolah. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa, tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling membantu? Oke anak-anak hebat, berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling membantu. Keadaannya rukun dengan tetangga. Pendapatku adalah ya, beri tanda centang. Keadaannya saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Ya, benar, beri tanda centang. Menolong tetangga yang mengalami kesulitan, ya jelas, beri tanda centang. Menggunakan barang tetangga tanpa izin, tidak. Karena itu tidak baik ya anak-anak hebat. Jadi tidak diberi tanda centang. Menjenguk tetangga yang sedang sakit, ya beri tanda centang. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah, ya beri tanda centang. Bergotong royong membersihkan lingkungan, ya benar, beri tanda centang. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras, tidak, ini salah satu sikap yang tidak terpuji anak-anak hebat, jadi tidak diberi tanda centang. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, ini juga sikap yang tidak baik, jadi tidak usah diberi tanda centang. Berbagi makanan dengan tetangga, ya kalian bisa memberikan tanda centang. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita.
Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga. Siapa yang akan menolong Anda dan keluarga pertama kali ketika ada pencuri atau kebakaran misalnya? Pengalamanku menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan, atau lainnya. Baiklah anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan berdoa ya anak-anak hebat. Setelah itu, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.